Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini, saya akan memaparkan tentang OJK atau yang lebih kita kenal dengan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, kita lanjutkan. Latar belakang pembentukannya OJK. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, mengamanatkan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Ada perkembangan sistem keuangan, yaitu meliputi dari konglomerasi bisnis, hybrid product, regulatory arbitrage, kemudian permasalahan sektor, itu terdiri dari moral hajat, perlindungan konsumen, terganggunya stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, yaitu meliputi amanat undang-undang. Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Nah, dari tiga faktor tersebut, itu diperlukan pembentukan pengawas di sektor jasa keuangan. Tujuan dari OJK sendiri itu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK yang pertama tuh pengaturan, kemudian pengawasan, perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan, menetapkan peraturan mengenai tata cara, menetapkan perintah tertulis, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai sanksi. Wewenang pengawasan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan dan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin perseorangan efektifnya, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan, pembubaran, dan penetapan lain. Selanjutnya, strategi persiapan pengalihan tugas pengawasan bank dari BI ke OJK. Pembentukan tim transisi di OJK dan Task Force OJK di BI. Kemudian OJK dan BI menyusun struktur organisasi sektor perbankan yang akan diterapkan di OJK pada awal pengalihan termasuk di daerah. Penyesuaian struktur organisasi sektor pengawasan di Bank Indonesia. Implementasi mirroring Bank Indonesia OJK. Monitoring efektivitas struktur baru. Strategi implementasi pengalihan fungsi pengawasan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem teknologi informasi, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, tidak menambah beban baru atau tambahan bagi lembaga jasa keuangan. Yang terakhir, OJK dan Bank Indonesia mematangkan strategi pemenuhan SDM atau sumber daya manusia. Implementasi pengaturan dan pengawasan bank di OJK, prinsip dasar.
Yang pertama, bidang pengaturan. Seluruh peraturan Bank Indonesia secara otomatis tetap berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan di OJK. Sedapat mungkin pada tahap awal perubahan peraturan diminimalisir, namun efektivitas dari perusahaan yang berlaku akan terus dievaluasi. Dilakukan program harmonisasi peraturan antar sektor keuangan. Mengikuti prinsip rule making rules dalam penyusunan peraturan. Yang kedua, bidang pengawasan. Pola konsolidasi pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang ada, namun akan dikembangkan pola pengawasan terintegrasi dengan mengacu pada international best practices. Dalam konteks di atas, maka perlu dipastikan ketersediaan data yang lebih lengkap, akurat, dan up-to-date dengan dukungan infrastruktur TSI yang efektif dan efisien. Capacity building SDM terus dilanjutkan. Pola komunikasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan dan stakeholder lainnya. Melanjutkan kesinambungan kerjasama dan koordinasi dengan otoritas atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Tantangan ke depan dalam pengawasan sektor keuangan. Aspek pengawasan akan semakin kompleks, mencakup aspek mikroprudensial yang mengedepankan faktor kesehatan institusi keuangan secara spesifik, dan aspek makroprudensial yaitu aspek pengawasan stabilitas sistem keuangan. Pola koordinasi antar lembaga perlu disusun sehingga dapat meminimalisir overlap antar institusi dan loophole pengaturan dan pengawasan. Baik, sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.